Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, di video kali ini akhirnya kita akan melakukan segmen daily update lagi dan mulai ngebahas Spider-Man No Way Home seperti yang kalian minta selama ini. Karena sorry aja kita nggak update lagi tentang Spider-Man No Way Home sejak filmnya dirilis, karena kita ingin memberikan kenyamanan untuk para fans dari Spider-Man untuk ngasih kalian kesempatan untuk nonton 1, 2, 3 atau sampai 5 kali. Setelah itu kalian akan mencari jawaban sendiri, teori sendiri, dan teori liar. Baru setelah itu kita akan bahas secara mendalam. Dan mulai hari ini di channel ini kita akan bahas lagi Spider-Man No Way Home dan mencari detail-detail dan juga membahas sampai ke jero-jeroannya terkait dengan Spider-Man No Way Home ini guys. So sekarang mari kita langsung ke inti dari daily update hari ini. Ini yang pertama, ada berita yang benar-benar mengembirakan untuk kalian para fans dari Spider-Man. Karena apa? Karena film Spider-Man No Way Home akhirnya dalam 11 hari sudah mendapatkan keuntungan sebesar $1 juta Amerika Serikat. Dan wow, tepuk tangan. Keren banget, dan sekaligus pencapaian ini adalah pencapaian terbesar dari film-film Hollywood sepanjang pandemik, dan ini adalah pencapaian tertingginya tentu saja diperoleh oleh Spider-Man No Way Home. Jadi sejauh ini wajar saja kenapa Spider-Man No Way Home ini mendapatkan keuntungan terbesar, karena memang hype yang dibangun memang benar-benar keren. Akhirnya para fans juga dari awal, dari 1 tahun sebelum dirilis, kita juga udah mulai menguak dan juga berteori terkait apa yang terjadi di Spider-Man No Way Home, dan akhirnya kejadian, dan Spider-Man No Way Home ini benar-benar layak untuk mendapatkan film termahal di tahun 2021 ini guys. Di update yang kedua ini terkait dengan film Morbius, akhirnya secara resmi dirilis di Januari 2022, tapi memang di Indonesia kita belum mengetahui secara resmi kapan tanggal dirilisnya film Morbius ini. Yang jelas adalah bulan Januari 2022. Kalau kita melihat jadwal rilis dari Morbius ini di negara tetangga, terutama Malaysia, ini sudah diberitahukan kalau mereka akan merilis Morbius di tanggal 27 Januari 2022. Selanjutnya untuk negara Singapura, mereka ini akan merilis Morbius di 1 Februari 2022. Selanjutnya untuk Amerika sendiri akan tayang di 28 Januari 2022. Tapi sejauh ini memang di Indonesia sendiri belum diinformasikan secara resmi oleh Sony Pictures ID. Tapi biasanya kalau kita berkaca dari film Spider-Man No Way Home, film Morbius ini akan rilis lebih duluan daripada negara-negara lain. Kalau di Amerika Serikat tayang di tanggal 28 Januari, artinya di Indonesia sendiri mungkin bisa di 25 atau di 26 ataupun 27 Januari itu sendiri. Semoga saja, dan tunggu dan juga nantikan update selanjutnya terkait Morbius ini guys. Dan sekarang sampai kita ke updatean yang ketiga, ini terkait dengan hashtag yang benar-benar lagi booming sekarang, yaitu Max The Amazing Spider-Man ketiga, yang semua para fans dari Spider-Man benar-benar mendorong Sony untuk membuat film ketiga dari Andrew Garfield Spider-Man. Dan ini juga merupakan hal yang kita dukung mati-matian terkait dengan pembuatan dari The Amazing Spider-Man ketiga ini, karena memang Andrew Garfield layak mendapatkan triloginya sendiri seperti Spider-Man dari Tobey Maguire dan juga Spider-Man dari Tom Holland. Khusus buat kalian semuanya yang mungkin ketinggalan informasi kenapa hashtag Make The Amazing Spider-Man 3 ini bisa booming, karena memang kita tahu sendiri kalau kalian sudah nonton Spider-Man No Way Home, kita tahu bahwa Andrew Garfield juga join di Spider-Man No Way Home, dan di film itu, di film No Way Home ada banyak sekali scene-scene yang membuat kita seperti memberikan rasa dan juga memperjuangkan hashtag ini untuk memberikan hadiah kepada Andrew Garfield untuk trilogi dari Spider-Man-nya sendiri. Jadi intinya di sini kita melihat sendiri Andrew Garfield layak sekali untuk mendapatkan trilogi Spider-Man-nya sendiri, dan sekarang mari kita bersama-sama untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan triloginya tersebut guys. Mungkin kebanyakan dari kalian bertanya, kenapa si Andrew Garfield ini benar-benar layak untuk mendapatkan triloginya sendiri. So sekarang mari kita bahas per poin mengapa dia bisa layak untuk mendapatkan triloginya. Let's go. Yang pertama, mari kita bahas dulu dari kejadian yang hadir di The Amazing Spider-Man yang pertama dan juga The Amazing Spider-Man yang kedua, di mana trilogi yang menimpa Spider-Man Andrew Garfield jauh lebih dalam daripada Spider-Man yang lainnya, baik Spider-Man Tobey Maguire atau bahkan Spider-Man dari Tom Holland sendiri, karena memang masalah yang dihadapi oleh Garfield ini benar-benar berat. Salah satunya adalah dia harus kehilangan 2 orang yang dia sayangi sekaligus. Yang pertama adalah Uncle Ben, dan yang kedua adalah Gwen Stacy, yang benar-benar membuat para penonton bahkan nggak bisa move on dengan kejadian yang hadir di The Amazing Spider-Man yang kedua itu guys. Kematian dari seorang Gwen Stacy di The Amazing Spider-Man yang kedua bisa dibilang adalah sebuah tragedi terbesar yang ada di film tersebut. Bahkan kalau kita melihat secara keseluruhan, sosok Gwen Stacy ini bukan cuma tentang hubungan percintaan bagi Peter Parker, tapi ternyata lebih dari itu, sosok Gwen Stacy ini sudah menjadi rekan ataupun partner superhero bagi Peter Parker. Karena memang kalau kita lihat dari 2 filmnya sebelumnya, Gwen Stacy ini selalu membantu dalam pertarungan yang hadir bersama Peter Parker
versi Andrew Garfield. Di poin penting selanjutnya, sosok Gwen Stacy ini tidak hanya menarik hati dari seorang Peter Parker, melainkan Gwen Stacy yang diperankan oleh Emma Stone ini juga berhasil menyentuh hati para penonton bahkan sampai sekarang seperti yang kita jelaskan sebelumnya, sehingga kematiannya ini benar-benar menjadi duka mendalam bagi Peter Parker bahkan juga bagi penonton yang menyaksikan The Amazing Spider-Man yang kedua. Selanjutnya, kematian dari Gwen Stacy ini benar-benar membuat seorang Peter Parker sempat menyerah dengan dunia persuperheroannya, meskipun memang pada akhirnya hati nuraninya yang membuat ia kembali menjadi superhero dan kita lihat ia berhadapan dengan Rhino di akhir dari The Amazing Spider-Man yang kedua. Tapi poin yang bisa kita ambil dari kejadian dari film yang keduanya itu adalah kesedihan dari seorang Peter Parker ini benar-benar belum tuntas di The Amazing Spider-Man yang kedua, sehingga sangat adil kalau memang Sony ini memberikan kesempatan lagi kepada Andrew Garfield untuk mengeksplor bagaimana kesedihannya dan juga bagaimana ia melewati kejadian juga melupakan kesedihannya terhadap Gwen Stacy di The Amazing Spider-Man yang ketiga tentunya. Bahkan kemunculan dari Andrew Garfield di No Way Home ini masih membawa kesedihan atas kematian dari seorang Gwen Stacy. Tepatnya ketika adegan penyelamatan MJ di No Way Home oleh Andrew Garfield adalah adegan yang sangat-sangat emosional buat para penggemar Spider-Man Andrew Garfield. Jujur saja ketika kita menyaksikan scene ini memang ada rasa yang sangat hilang dan juga kosong di momen ini. Makanya langkah yang sangat tepat bagi Sony untuk membuat film ketiga untuk Andrew Garfield dan tentu saja untuk memperbaiki hubungan yang rumit antara Andrew Garfield dan juga kru yang kita tahu bersama selama ini guys. Tapi terlepas yang sudah kita jelaskan tadi, memang kembalinya Spider-Man Andrew Garfield ini lebih masuk akal dibandingkan dengan kalian mengharapkan kembalinya sosok Spider-Man versi Tobey Maguire. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita bahas bersama-sama. Poin yang pertama, kalau kalian belum tahu, sebenarnya Spider-Man versi Tobey Maguire ini awalnya memang dimaksudkan untuk kembali di Spider-Man yang keempat versi Sam Raimi. Dan juga untuk sosok Spider-Man dari Andrew Garfield memang seharusnya membintangi The Amazing Spider-Man yang ketiga. Namun memang rencana tersebut akhirnya gagal, tidak satupun dari film itu terjadi karena memang pihak Sony ini akhirnya memilih untuk mereboot film Spider-Man. Jadi ketika mereka hadir lagi di Spider-Man No Way Home, jelas ini membawa harapan baru bagi para penggemar tentang masa depan dari karakter ini di Sony Spider-Man Universe. Jelas sekarang tinggal pihak Sony lah apakah mereka ini mau membawa kembali dua tokoh ini ke film masa depan mereka atau tidak. Tapi kalau kita mau berspekulasi, lebih masuk akal sosok Andrew Garfield lah yang dibawa kembali ke Sony Spider-Man Universe. Mengapa seperti itu? Yang pertama, Tobey Maguire ini saat ini usianya sudah hampir 50 tahunan dan sudah tidak terlalu aktif lagi di dunia acting. Kalaupun Tobey Maguire ini mau muncul, sifatnya ini hanya sekedar crossover sama seperti yang dilakukannya di Spider-Man No Way Home. Selanjutnya untuk Spider-Man Tobey Maguire ini bahkan memang sudah mendapatkan triloginya sendiri. Dia ini sudah tuntas dengan trilogi pertamanya. Jadi sangat adil bagi Sony ini kalau memberikan kesempatan kepada sosok Spider-Man Andrew Garfield untuk menyelesaikan triloginya juga di The Amazing Spider-Man yang ketiga. Poin selanjutnya, sosok Andrew Garfield ini memang masih cukup muda yang ternyata memang sekarang masih berumur sekitar 30 tahunan dan masih sangat cocok dalam memerankan Andrew Garfield versi yang lebih dewasa. Perlu kalian ketahui, mau bagaimanapun kerennya Spider-Man versi MCU, tapi Spider-Man yang utama tentu saja Spider-Man versi Sony. Jadi sejauh ini kalau kita coba untuk menerka-reka misi dari Sony, bagaimana mereka akan membuat Venom, kemudian Morbius, Kraven the Hunter ini bertemu dengan Spider-Man, maka yang paling cocok untuk menjadi Spider-Man di universe mereka ini tentu saja Spider-Man versi Andrew Garfield. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari usia mereka ini tidak jauh baik dari Tom Hardy, Jared Leto, Aaron Taylor Johnson, dan juga Andrew Garfield. Jadi kita melihat bahwa Sony ini bahkan mungkin sudah merencanakan semua ini jauh-jauh hari bahkan tanpa Spider-Man versi Tom Holland. Kalau kalian bertanya bagaimana nasib dari Spider-Man Tom Holland ataupun Spider-Man MCU, jadi memang Spider-Man dari Tom Holland ini jujur saja kalau kita melihat secara ke depan, memang Spider-Man versi Tom Holland ini akan berakhir di MCU dan juga akan menyelesaikan dua triloginya di MCU, dan ini sekedar pancingan saja bagi Sony, bagi Amy Pascal ataupun Kevin Feige untuk membuat masa depan mereka masing-masing baik di film Avengers di versi MCU atau bahkan Amy Pascal ini fokus dengan Sony Spider-Man Universe yang semoga saja dipersiapkan Spider-Man-nya adalah seorang Andrew Garfield. Tentu ke depan kita masih berharap bahwa Sony ini akan segera mengumumkan kembalinya Spider-Man Andrew Garfield dan akan bertemu dengan Venom Tom Hardy, Morbius, serta dengan sosok Kraven the Hunter.
Apalagi kalau kita mau balik membahas Spider-Man Tom Holland sekarang, Tom Holland ini memiliki film keempat yang benar-benar disibukkan dengan simbiot yang ditinggalkan oleh Eddie Brock versi Sony Spider-Man Universe. Jadi sudah tidak ada harapan lagi bagi Spider-Man Tom Holland untuk berhadapan dengan Eddie Brock. Bahkan lagi-lagi kalau kita melihat dari segi umur, jelas Tom Holland ini belum layak untuk bertemu dengan Tom Hardy, akan lebih layak lagi kalau Spider-Man-nya adalah Andrew Garfield. Dengan kembalinya Tom Hardy ke universe-nya sendiri, maka ada harapan yang sangat besar agar Spider-Man dari Andrew Garfield dan juga Tom Hardy ini bertemu. Kita duga keras bahwa Sony saat ini sedang menyiapkan hal-hal lain di luar Spider-Man Tom Holland. Sejauh ini itulah tanggapan kita terkait dengan tagar Max The Amazing Spider-Man ketiga yang benar-benar lagi booming ini, dan tentu kita juga mendukung tagar ini dan kita benar-benar berharap Andrew Garfield ini mendapatkan keadilan untuk menyelesaikan triloginya sendiri. Sekali lagi secara pribadi Deluxian juga mengajak kalian semuanya untuk menggaungkan hashtag Max The Amazing Spider-Man yang ketiga. Semoga saja pihak Sony dari seluruh dunia mendengar permintaan kalian dan benar-benar mengabulkan permintaan para fans seperti kasus dari Justice League versi Snyder Cut. Sekali lagi, di sini Deluxian ingin menekankan bahwa Andrew Garfield Spider-Man layak mendapatkan triloginya sendiri. Thank you kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.